Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam prestasi. Mohon izin perkenalkan diri, nama Putri Aulia Diva Rahmah, asal instansi penempatan Politeknik Penerbangan Surabaya. Di sini saya sedang mengikuti kegiatan Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2023. Saya berasal dari gelombang 3, angkatan 19, kelompok 2. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memaparkan materi tentang gambaran diri saya berdasarkan manajemen ASN dan 4 pilar literasi digital. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu PNS atau Pegawai Negeri Sipil, yang merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, yaitu P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Di sini, saya sendiri berkedudukan sebagai PNS atau pegawai negeri sipil. Fungsi dan tugas saya yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Hak-hak yang saya dapat berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu yang pertama, ada gaji, yang kedua, tunjangan, yang ketiga, perlindungan, yang keempat, pengembangan kompetensi, yang kelima, jaminan pensiun dan hari tua, serta yang keenam, ada cuti. Kewajiban-kewajiban yang harus saya lakukan, yang pertama, yaitu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati peraturan perundang-undangan. Yang kelima, yaitu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, yaitu bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN yang harus saya lakukan yaitu saya harus melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Saya harus melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Saya harus melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Saya harus melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya harus melakukan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Saya harus menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Saya harus menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Saya harus menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas.
saya harus memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Saya tidak boleh menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, dan kekuasaan, serta jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Saya harus memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi serta integritas ASN. Dan yang terakhir, saya harus melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, 4 pilar literasi digital yang mendukung smart governance yang akan saya lakukan. 4 pilar literasi digital di sini ada yang pertama, etika digital, yang kedua, budaya digital, yang ketiga, keterampilan digital, dan yang keempat, yaitu keamanan digital. Literasi digital yang pertama, yaitu etika digital. Saya mampu dalam menyadari, menyesuaikan diri, dan juga menerapkan etika digital saat berselancar di dunia digital. Contohnya yaitu, saya akan melakukan screening untuk berita-berita yang beredar, dan saya tidak akan menyebarkan berita yang bohong atau hoax sehingga tidak melakukan perundungan di dunia maya. Yang kedua, yaitu budaya digital. Saya mampu menerapkan hasil dari kreasi dan juga karya yang berbasis pada teknologi internet. Contoh dari budaya digital yaitu saya akan sering mengakses YouTube ataupun Google untuk mencari informasi-informasi yang saya perlukan untuk kegiatan improving diri saya dalam dunia pekerjaan saya. Lalu untuk yang keterampilan digital, saya mampu untuk secara efektif melakukan evaluasi dan juga membuat informasi dengan menggunakan media digital. Seperti halnya saya mampu mengoperasikan media digital seperti Zoom, WhatsApp, YouTube, Excel, dan lain sebagainya. Lalu untuk pilar literasi digital yang terakhir yaitu keamanan digital, saya dapat berupaya atau melakukan aktivitas yang bertujuan untuk mengamankan kegiatan digital. Contohnya, saya menggunakan password ataupun kode-kode OTP untuk verifikasi data-data penting dalam data-data pekerjaan saya. Manfaat penting dari literasi digital menurut saya yaitu yang pertama, menambah keterampilan. Yang kedua, saya dapat belajar bahasa asing dan menulis beberapa bahasa asing. Yang ketiga, memudahkan saya untuk mendapatkan informasi-informasi. Yang keempat, yaitu saya dapat dengan mudah memilih keputusan. Yang kelima, itu memperluas jaringan pertemanan saya. Selanjutnya, dalam mewujudkan ASN profesional yang smart governance hingga saya purna bakti, yaitu saya akan menjalankan peran menjadi ASN yang profesional dengan menerapkan core value berakhlak, serta saya akan menjalankan hak kewajiban serta kode etik sesuai dengan manajemen ASN. Dan yang terakhir, saya akan menjalankan 4 pilar literasi digital, dan saya akan terus berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman agar saya mampu bersaing dalam setiap era yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.